Halo, saya Mikael Budianto Simbolon. Di sini saya akan membahas video tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Pada materi sebelumnya kita telah membahas yaitu mengestimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Lalu kita pada materi ini, video kali ini yaitu akan membahas estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Langsung saja kita akan membahas laporan hasil dari SAZAM yang telah kita buat menjadi laporan praktikum. Langsung saja kita buka. Laporannya yaitu berada di PPT. Yang pertama di sini bab 1 yaitu latar belakang. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya atau resource endowment khas tropis untuk menghasilkan berbagai produk pertanian tropis yang tidak dapat dihasilkan oleh pertanian non-tropis. Di antara berbagai komoditas pertanian khas tropis yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan mempunyai prospek cerah pada masa yang akan datang sekaligus sebagai perolehan devisa adalah komoditas hortikultura. Salah satu tanaman hortikultura tersebut adalah tanaman cabai. Permintaan pasar domestik maupun pasar internasional terhadap komoditas cabai di masa mendatang diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. Sejalan dengan liberalisasi perdagangan yang membawa implikasi semakin ketatnya persaingan pasar, diperlukan peningkatan efisiensi untuk mengoptimalkan produksi cabai. Dalam skripsi yang berjudul Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Cabai Merah Keriting di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Sini saya mengambil skripsi ini yaitu terdapat data cross section, yaitu datanya sangat bagus dan cocok untuk digunakan dalam mengestimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas yang sedang kita bahas pada video kali ini. Hal inilah yang menyebabkan saya menggunakan data dari skripsi ini. Lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, IRS, DRS, atau CRS. 1.3 tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input produksi. Ketiga, untuk mengetahui skala usaha yang dijalani petani. Lanjut ke bab 2 yaitu metode penelitian. 2.1 yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari skripsi dengan judul Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usaha Tani Cabai Merah Keriting di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. 2.2 Spesifikasi model, yaitu menggunakan model Cobb-Douglas, yaitu dengan rumus ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 ditambah ET. Keterangan Y yaitu jumlah produksi dalam kilogram, X1 luas lahan dalam satuan hektar, X2 jumlah bibit dalam satuan kilogram, X3 tenaga kerja dalam satuan HOK. Beta 0 dikurang beta 0 sampai beta 3 itu sama dengan koefisien regresi, ET sama dengan error term. Lanjut next ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Hasil 3.1 hasil. Yang A nya
uji hubungan input dan output. Hipotesisnya yaitu jika P value kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Jika P value lebih dari alpha sama dengan 0,05 maka terima H0 tolak H1. Berikut ini adalah hasil data yang telah diolah di aplikasi Shazam. Langsung next ke pembahasannya, yaitu dari tabel di atas didapatkan nilai P value 0,05 dan UJM nya 0,0, maka tolak H0 dan terima H1 yaitu berpengaruh P value dan uji T. P value uji T. P value X1 yaitu 0,000, artinya kurang dari 0,05, yaitu bahwa tolak H1 dan terima H0 yang artinya berpengaruh. P value X2 dengan nilai 0,536 artinya lebih besar dari 0,05, yang artinya terima H1 dan tolak H0 yang artinya tidak berpengaruh. P value X3 dengan nilai 0,205 artinya tolak H0 terima H1 yang artinya berpengaruh. Lanjut ke pembahasannya lagi, yaitu berdasarkan hasil di atas, variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Nilai koefisien regresi 1,0296 yang artinya setiap penambahan 1 hektar lahan maka akan bertambah 1,295. Selanjutnya, variabel bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai. Nilai koefisien regresi 0,2759 yang artinya setiap bertambah 0,279 kg bibit maka tidak akan bertambah jumlah produksi cabai. Kemudian variabel pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai dengan nilai koefisien regresi 0,10035 yang artinya jika pupuk ditambah sebesar 0,10035 kg maka produksi cabai akan bertambah sebesar 0,10035. Lanjut next ke yang B, uji nilai elastisitas dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0, H1 yaitu beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Berikut di bawah adalah hasil dari aplikasi Shazam. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu berdasarkan hasil analisis di atas didapatkan nilai elastisitas yaitu X1 dengan X2 sama dengan 0,0000 yaitu kurang dari 0,05, artinya tolak H1 terima H0 yang artinya berpengaruh. X1 dengan X3 yaitu 0,0000 artinya kurang dari 0,05, artinya tolak H1 dan terima H0 bahwa berpengaruh. Lalu yang ketiga X2 dengan X3 dengan nilai 0,48948 kurang dari 0,0 atau lebih besar dari 0,05 bahwa terima H0 tolak H1 yang artinya tidak berpengaruh. Yang C, uji skala usaha. Hipotesis yaitu H0 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 atau constant return to scale. H1 beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 tidak sama dengan 1, artinya IRS ataupun DRS. IRS
increasing return to scale, dan DRS determining return to scale. Berikut hasil SAZAM yang telah diolah. Lanjut ke materi pembahasan berikutnya, yaitu dari data di atas didapatkan nilai beta, yaitu beta 1 sama dengan 1,0295, beta 2 0,2759, beta 3 0,10035. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai skala usaha dengan menjumlahkan ketiganya. 1,0295 ditambah 0,2759 ditambah 0,10035 sama dengan 1,405575. Dari skala atau dari hasil di atas didapatkan hasil beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 lebih besar dari 1, yang artinya skala usaha tanah ini bersifat IRS atau increasing return to scale. Itu bab 4 penutup. Lanjut bab 4 yaitu penutup. 4.1 kesimpulan. Dari nilai P value uji F didapatkan nilai 0,0 dengan nilai alpha 0,05. Nilai P value lebih kecil dari nilai alpha, yang berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil sebelumnya bahwa variabel luas lahan dan variabel pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai keriting. Selanjutnya, variabel bibit tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi cabai keriting. Yang kedua yaitu X1 dengan X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0 alpha 0,05. Jadi tolak H0 dan terima H1. Sedangkan X1 dengan X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai elastisitas 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha, jadi tolak H0 dan terima H1. X2 dengan X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai X2 dengan X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,48948. Nilai ini lebih besar dari nilai A-nya, jadi terima H0 dan tolak H1. Dari hasil penjumlahan beta 1, beta 2, beta 3 didapatkan nilai 1,40575 atau lebih dari 1, yang artinya skala usaha tanah ini IRS. IRS artinya jika kenaikan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin bertambah. Next yaitu ke saran. Seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data dengan mempertimbangkan perhitungan di setiap variabel yang digunakan. Dalam analisis ini data yang didapat belum signifikan, artinya masih banyak sekali perbaikan yang perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu terima kasih. Demikianlah video saya kali ini. Apabila ada salah kata dan yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.